Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk Bapak Ibu Guru SDN Darmo 1 Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Darmo 1 Bangil, Ibu Dewi Hidayah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT Satuan Pendidikan SDN Darmo 1 Bangil. Yang kami banggakan CGB Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan, yaitu Ibu Rabiatul Adawiyah SPD, yang akan melakukan pemaparan diseminasi budaya positif di lingkungan UPT Satuan Pendidikan SDN Darmo 1 Bangil. Puja dan puji syukur marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita berkumpul bersama dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rabiatul Adawiyah SPD selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Sholawat serta salam tetap tergerakkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, masih tetap semangat mengikuti diseminasi aksi nyata kali ini? Semangat! Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Perlu Bapak Ibu Guru ketahui, diseminasi budaya positif adalah pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana harapan kami setelah mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif, lembaga kita SDN Darmo 1 Bangil menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Dewi Muzayana selaku MC pada acara hari ini akan membawakan acara susunan acara, yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan Ibu Kepala Sekolah, keempat pemaparan materi diseminasi budaya positif, yang kelima penutup atau doa. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan baca Al-Quran, dengan harapan semoga acara pada siang hari ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Lahumul Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara asalnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Yusti Rahmawati SPD MPD. Kepada Ibu Yusti disilakan, dan mohon Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk berdiri. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan
pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Darmo 1 Bangil. Kepada Ibu Dewi Hidayah SPT dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata budaya positif yang dilakukan di SDN Darmo 1 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Robiatul Adawiyah selaku peserta guru penggerak angkatan 9. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga acaranya nanti sukses, lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sebagai insan pendidikan. Alhamdulillah, dengan predikat insan pendidikan, insya Allah kita jadi orang-orang yang mulia, termasuk orang-orang pilihan Allah. Salawat serta salam tetap kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah beserta diseminasi, pada saat ini saya selaku Kepala Sekolah SDN Darmo 1 Bangil akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Robi yang sudah mengikuti guru penggerak angkatan 9 yang insya Allah nanti manfaatnya akan banyak sekali terhadap perubahan positif yang ada di SDN Darmo 1 ini. Dengan adanya diseminasi, insya Allah guru-guru yang ada di sini, guru-guru SDN Darmo 1 akan mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Robiatul Adawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan adanya aksi nyata budaya positif, namanya saja budaya positif, insya Allah akan disampaikan hal-hal yang sifatnya adalah yang baik-baik. Nah, untuk budaya positif tidak hanya dilakukan oleh kita selaku guru, tetapi insya Allah nanti pasti dan harus dapat diimplementasikan juga kepada murid-murid kita nanti, juga kepada warga sekolah semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan adanya diseminasi aksi nyata budaya positif, yang pertama yang kita harapkan, saya selaku kepala sekolah dari SDN Darmo 1 Bangil, tanpa kerjasama dari panjenengan semua, SDN Darmo 1 tidak akan bisa maju lebih baik lagi. Alhamdulillah selama ini sudah banyak hal-hal yang panjenengan berikan bernilai positif, sehingga banyak prestasi siswa yang sudah diraih oleh putra-putri SDN Darmo 1 ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga dengan adanya budaya positif yang akan disampaikan menambah semangat kerja kita, menjadikan ladang pahala bagi kita untuk mendidik anak-anak peserta didik kita yang nantinya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Anak-anak adalah anak-anak, perlu kita ketahui. Semoga kita tidak akan bosan mendidik anak-anak yang ada di sini, khususnya maupun di lingkungan SD yang ada di Kecamatan Bangil ini. Budaya positif terhadap anak-anak tiap hari sudah Bapak Ibu lakukan, namun perlu ditingkatkan kembali bahwa anak-anak ketika mulai pelajaran sudah menjadi tanggung jawab kita. Mulai berangkat dari rumah, masuk menuju halaman, itu juga sudah dimulai tanggung jawab kita sebagai guru. Kita sambut di pintu kedatangan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membiasakan diri menyambut kedatangan anak-anak, sehingga itu salah satu bentuk dari budaya positif. Selain itu, budaya positif juga bisa diberlakukan dengan pembiasaan hal-hal yang baik. Jadi apabila ada anak-anak yang melakukan kesalahan atau perlu bimbingan,
maka kita berusaha untuk tidak memarahi, tetapi kita bimbing, kita beri kasih sayang, sehingga tidak hanya berupa hukuman atau sanksi, tapi diharapkan dengan adanya kasih sayang yang kita berikan, anak-anak menjadi sadar. Jadi tidak karena takut dengan hukuman atau sanksi, takut kepada guru atau malu terhadap teman. Nah, ini adalah tugas kita sebagai pendidik. Kita harus bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada peserta didik kita. Jadi anak-anak adalah anak-anak yang seringkali masih melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, maka tugas kita waktu ketika di sekolah untuk membimbing, mengarahkan, sehingga anak-anak jadi merdeka belajar sesuai dengan yang akan disampaikan oleh Bu Robi dalam aksi nyatanya budaya positif. Jadi salah satu kata kunci yang akan saya sampaikan di sini, berikanlah kasih sayang. Marilah kita bekerja secara profesional, bukan secara emosional. Itu kata kunci yang harus kita pegang. Nah, itu saja. Sebelum saya akhiri, saya juga berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, tetap saling rukun yang selama ini sudah kita bangun. Ayo kita pererat persaudaraan kita sehingga bisa menjalankan tugas dengan merdeka juga, dengan rasa nyaman, merindukan sekolah. Kalau tidak bertemu teman-teman guru, juga kepada anak-anak kita merasa rindu. Kita datang, anak-anak itu saling. Pernah ada yang datang ke saya, beberapa anak itu kalau pagi minta dipeluk, alhamdulillah senang rasanya. Dengan kasih sayang, dia bilang, saya kangen sama Bu Dewi. Oh alhamdulillah, ibu juga kangen pada kalian. Alhamdulillah, disambut seperti itu rasanya luar biasa, merupakan perhatian kepada gurunya. Apalagi anak-anak juga perlu perhatian. Jadi mari kita beri kasih sayang kepada peserta didik kita di SDN Darmo 1 khususnya, sehingga budaya positif akan berkembang, tumbuh kembang, sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan SDN Darmo 1 Bangil. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dan Ibu Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Darmo 1 Bangil. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Guru yang berbahagia, tambah siang, saya harap tambah semangat ya. Boleh ngantuk ya. Nah, acara puncak pada siang hari ini yaitu pemaparan materi diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Robiatul Adalia. Pada Ibu Robiatul Adalia, dipersilakan beri tepuk tangan biar kita sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Darmo 1 Bangil, yakni Bu Dewi Hidayah. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat saya yang sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas keluangan waktu yang sudah Bapak Ibu sekalian luangkan bagi saya untuk mengikuti acara saya. Di sini saya bertujuan tidak untuk menggurui, namun saya di sini ingin berbagi tentang apa yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya mohon dengan sangat nantinya jika ada yang kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan, mohon dukungannya dan juga mohon istilahnya kritikan dan saran yang positif bagi saya untuk kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mulai
diseminasi aksi nyata tentang budaya positif yang akan saya mulai dengan kita tepuk semangat dulu. Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau kita tepuk semangat dulu? Meskipun harinya sudah siang, tapi saya harapkan Bapak Ibu sekalian tetap semangat sesuai dengan yel-yel di kita, yakni semangat pagi, tapi kita ganti semangat siang, okay? Jadi tolong Bapak Ibu sekalian juga jangan tegang, nanti saya juga ikut tegang. Saya di sini memang tegang, okay? Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tegang, saya ikut tegang juga. Jadi ayo kita let it flow, kita Yuni. Let it flow biar kita juga sama-sama santai mengikuti aksi nyata ini. Monggo berdiri dulu. Monggo Pak Faiz. Sesuai dengan yel-yel sekolah kita yang selalu kita dengung-dengungkan di setiap acara nggih. Monggo kita ganti semangat siang. Semangat siang. Siang, siang, siang. Selalu yes, yes, yes. Tak pernah no, no, no. Selalu yes, tak pernah no. Selalu yes, yes, yes. SDN Termosat Panil. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Beri tepuk tangan semuanya. Monggo dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya mulai pemaparan tentang budaya positif, hal apa saja yang akan saya sampaikan di budaya positif ini, tentunya Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan secara global tentang bagaimana cara kita menerapkan budaya positif dan hal-hal apa saja yang kita perlukan agar di sekolah kita tumbuh budaya positif yang baik. Namun nantinya akan saya jelaskan lebih terperinci lagi Bu Haji, Nun Sewu, lebih terperinci lagi agar kita juga sama-sama belajar. Saya belajar, panjenengan juga belajar. Jadi meskipun panjenengan ada yang belum mengikuti guru penggerak, saya harapkan nantinya kita bisa sama-sama mengikuti guru penggerak ini. Biar tidak tegang lagi, mari kita ice breaking dulu nggih. Nggih, boleh ya berdiri lagi nggih. Oke. Nanti tolong gerakannya yang aduhai ya, biar kita juga semangat, ya, biar nggak ngantuk. Bu Zura ngantuk? Alhamdulillah. Ayo bergerak. Ayo monggo. Sam sam, ini
mohon maaf. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Nah, kita sudah beranjak di acara inti, yakni tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah budaya yang kita kembangkan untuk menghasilkan atau menciptakan perilaku positif yang ada di sekolah. Tujuannya adalah untuk membiasakan anak-anak dalam berperilaku yang positif. Tentunya di sekolah kita ini sudah beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya positif. Namun mungkin masih belum sepenuhnya diterapkan oleh anak-anak. Untuk itu, sebagai pendidik, tentulah kita juga harus menerapkan budaya positif terlebih dahulu kepada anak-anak, dimulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita akan menerapkan budaya positif ke anak-anak. Nah, budaya positif ini bisa dilakukan dengan yang pertama adalah perubahan paradigma dalam belajar. Yang kedua, dengan disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, dengan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah dengan segitiga restitusi. Tentunya mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu sekalian yang masih awam dengan kata atau kalimat yang ada di sini. Mungkin yang sudah mengikuti CGB Angkatan 7 sudah belajar tentang ini, tapi saya harapkan semuanya nanti akan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Tentang perubahan paradigma belajar. Sekarang saya tanya ke panjenengan. Anak-anak berangkat ke sekolah ini harapannya atau tugasnya untuk apa? Anak-anak ke sekolah ini untuk belajar. Kalau panjenengan sebagai pendidik datang ke sekolah ini, tugas panjenengan untuk apa? Bekerja, Bu Rasi bilang bekerja, Bu Neneng mengajar. Tidak ada yang salah nih jawabannya nih. Memang tugas kita bekerja dan tugas kita adalah mengajar. Namun kita selama ini mungkin hanya dengan dua kata itu saja. Yang penting saya bekerja dan saya mengajar. Tapi ketika saya belajar di program guru penggerak kemarin, ternyata mindset itu kita tidak hanya untuk mengajar, tapi ternyata kita itu mengibaratkan diri kita ini sebagai seorang petani. Ada yang tahu kenapa kok sebagai seorang petani? Kenapa Pak Baik? Kalau saya sebagai petani ini ya, gambaran sebagai petani ya, padi itu kita menanam padi itu tidak panen besok, tapi ada prosesnya, jangka panjangnya. Jadi setiap kita belajar itu nanti hasilnya nanti di belakang pasti ada prosesnya. Jadi padi yang panen tidak ditanam kemarin, begitu. Baik, ada lagi tepuk tangan buat Pak Ais. Baik, berita monggo. Maaf Pak Ais ya, saya kan bukan petani ya. Tapi menurut saya ketika petani menanam padi itu tidak kemudian menanam terus ditinggal. Tapi kalau kita ingin hasil yang bagus, maka kita harus selalu merawat, disiangi, dituntut ya, kemudian dijaga supaya burung-burung tidak memakan. Yang jelas intinya harus dirawat dan dijaga, begitu bagi maternaut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wawasannya sangat luas sekali ya Bapak Ibu sekalian ini. Ada lagi yang ingin menambahkan? Monggo Bu Haja Sri. Alhamdulillah ya. Kebetulan
saya sebagai guru dengan sendirinya juga mengalami proses ya tidak langsung menjadi guru. Dan kebetulan suami saya habis pensiun langsung terjun ke petani. Nah, saya mengenal sebagai petani itu untuk menghasilkan hasil petani yang, karena petani itu bukan padi saja, ya. Petani itu banyak sekali, ya. Untuk menghasilkan bibit yang, untuk menghasilkan hasil yang bagus perlu mengalami proses. Pertama kita menanam dulu, memilih bibit. Nah, memilih bibit yang bagus untuk ditanam. Dengan cara memilih bibit ini kita harus mengetahui bibit yang bagus itu bagaimana. Ya. Kemudian setelah ditanam, tidak langsung ditanam ditinggal saja, tapi kita melalui proses harus dipelihara dan atau dirawat. Setelah dirawat bisa tumbuh. Nah, supaya bisa tumbuh kita memberikan kalau kepada anak itu memberikan ilmu. Nah, tapi kalau kepada tanaman kita memberikan pupuk. Nah, kemudian setelah menghasilkan tumbuh dengan bagusnya, kita harus menghasilkan memanen. Nah, memanen sama dengan anak-anak. Nah, setelah anak-anak mendapatkan ilmu, nah anak-anak akan mendapatkan ilmu yang baik dan pintar. Nah, setelah dipanen kita jual. Nah, kita jual sama dengan anak-anak. Kalau kita anak-anak sudah mempunyai ilmu, nanti bekalnya nanti, nah kita menghasilkan anak-anak itu untuk bekerja dengan kemampuannya setelah diberikan kita ilmu yang bermanfaat. Nah, sama dengan istilahnya kita menanam padi atau menanam tumbuhan yang menghasilkan tumbuhan yang bagus. Seperti itu mungkin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari 3 jawaban rekan saya ini, alhamdulillah semuanya memang berprinsip dengan seorang petani, yakni seorang guru itu harusnya berproses, bukan langsung menikmati hasil. Jadi seorang guru itu tentunya harusnya menuntut siapa? Menuntut anak dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu apa yang ada di diri anak, itu kita tuntut. Kita tidak bisa memaksa anak, kamu harus mengikuti seperti yang Bu Guru mau. Kita tidak bisa seperti itu. Tapi kita harus menuntut apa yang mereka inginkan, asalkan itu positif. Jadi pada dasarnya petani diibaratkan sebagai seorang petani itu karena kita ingin menuntun anak ini berkembang dengan kodrat alamnya untuk menyesuaikan kodrat zaman yang ada. Tentunya kodrat zaman sekarang perkembangan IT yang sangat pesat seperti itu. Jadi kita menuntun anak-anak, entah itu berpikiran bernalar kritisnya yang kita tuntun, silakan. Tugas kita hanya menuntut. Yang notabene kita dulu mindset kita adalah yang penting anak itu nilainya bagus. Ternyata bukan seperti itu. Bukan nilai yang harus kita ajukan, tapi prosesnya inilah yang harus kita terapkan ke anak. Nah, diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya subur. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sri sama Bu Hajar Ika dan Pak Faiz tadi, memang kita sebagai seorang pendidik yang harusnya menuntun. Kita lihat betapa indahnya sekolah kita tercinta, betapa rindangnya dan betapa besarnya. Kalau misalkan kita tidak menjaga, tentunya siapa lagi? Jadi peran dari seluruh warga sekolah itu juga menyangkut perubahan cara pandang kita terhadap belajar untuk menghasilkan budaya positifnya. Dan sekolah ini diibaratkan sebagai tempatnya.
Kalau tadi kitanya, pendidiknya itu adalah sebagai petaninya, kalau sekolahnya itu kita ibaratkan sebagai sawahnya. Nggih, tempat kita bercocok tanamnya. Ini menghasilkan putra-putri yang generasi berprofil pelajar Pancasila atau tidak. Jadi tergantung diri kita sendiri. Nah, guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Saya percaya tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengimplementasikan sehingga sekolah ini menyenangkan bagi anak. Terbukti apa? Anak itu sudah 6:30 kurang. Kalau saya kesini, kebetulan rumah saya dekat, saya pernah kesini jam 6:30 kurang. Itu sudah banyak anak-anak yang sudah masuk sekolah. Jadi anak-anak itu semangat karena merasa sekolah ini adalah sekolah tempat yang menyenangkan. Kalau di rumah mungkin mereka merasa sendiri, tapi ketika di sini mereka bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru sekalian, dengan teman-temannya, seperti halnya yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi. Kalau Bu Dewi Hidayah ketika tidak masuk, itu besoknya ada yang bergegas untuk memeluk. Karena apa? Karena mereka itu percaya kalau guru-guru di sini itu bisa membuat mereka nyaman dan senang. Nah, tujuan pendidikan yang tadinya kita bertujuan agar nilai itu bagus, namun ternyata sesuai dengan filosofi KHD, yakni Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita adalah kita harus mendidik peserta didik agar pendidikan ini berpihak pada murid. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang disampaikan Bu Sri tadi, bahwa anak ini nanti bekalnya akan entah itu bekerja, entah itu kuliah. Yang pasti kedepannya anak-anak ini harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Itu harapan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, tentunya harapan kita pun juga seperti itu. Kita ingin peserta didik kita, murid-murid kita menjadi peserta didik yang mampu menerapkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah ingat nggih? Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, Bhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah, ketika semua pendidik sudah hafal, insya Allah semuanya sudah menerapkan di kelas. Insya Allah semuanya sudah mensosialisasikan kepada peserta didik masing-masing di kelasnya juga. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya kita ingin generasi kita, peserta didik kita mampu selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya dengan pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Okay? Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila agar memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungannya. Apalagi sekarang kita sudah kurikulum merdeka, tentunya kita sudah banyak berinteraksi dengan lingkungan. Jadi
untuk profil pelajar Pancasila ini sangatlah tepat kita gunakan dalam kurikulum Merdeka ini agar menghasilkan anak yang seperti profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambar apa gitu? Kepalan tangan, genggaman tangan. Bapak Ibu, boleh saya minta untuk menggenggam tangannya yang kuat sekali, jangan sampai tergoda apapun, tolong yang kuat. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu semuanya tidak ingin membuka genggaman tangannya, tolong jangan dibuka. Meskipun saya yang menginginkan Bapak Ibu untuk membuka. Coba buka genggaman tangannya. Baik, masih tetap dengan teguh pendiriannya nih. Sekali lagi, ayolah Bapak Ibu, tolong buka genggaman tangannya. Demi saya. Buatan kasihan ta sama saya. Katanya Pak Faiz pinjam dulu 100, besok 200 Pak Faiz. Masih belum ada yang mau membuka. Baiklah saya menunjuk satu orang, barangkali beliaunya itu mau membuka genggaman tangannya untuk saya. Padahal saya butuh tangannya salah satu dari Bapak Ibu sekalian. Siapa yang bisa maju ke depan untuk membuka genggaman tangannya untuk saya? Wanidiro. Masih belum ada yang berani. Ya Allah, makasih Pak Firman. Kalau Pak Firman, monggo. Bu Sri, tolong maju ke depan. Bu Sri. Monggo Bu Sri maju ke depan. Aduh, masih tetap teguh pada pendiriannya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Manis sekali Bu Sri ini, Masya Allah. Suaranya. Bu Sri tahu siapa saya? Tahu. Siapa ya? Robi. Alhamdulillah. Bu Sri sekarang ngapain ya Bu Sri ya? Tangannya ngapain? Menggenggam tangannya. Bu Sri, saya butuh bantuan Bu Sri. Butuh bantuan tangannya Bu Sri. Apakah Bu Sri bersedia untuk memberikan genggaman tangan itu kepada saya? Tidak, ini rahasia. Di balik genggaman ini ada sesuatu. Ada sesuatu. Bu Sri, ada apa ya Bu Sri ya? Bolehkah saya tahu Bu Sri? Ini bukan benda, tapi ada tulisannya. Tulisan apa ya? Kira-kira tulisan itu berharga ya buat Bu Sri? Oh, berharga sekali. Berharga sekali. Berharga sekali. Bu Sri, kalau misalkan nanti kita bicara berdua, apakah Bu Sri mau membuka genggaman tangannya untuk saya, untuk menolong saya Bu Sri, agar saya selamat? Kalau memang itu diperlukan, saya mau. Alhamdulillah, dengan tujuan yang mulia, Bu Sri mau membuka genggaman tangannya Bu Sri. Tapi kalau misalkan Tapi tidak secara umum. Diminta saya hanya kepada Bu Robi saja. Ya, ini prinsipnya kan membantu. Ya, karena saya sebagai teman, ya, jika ada yang membutuhkan, saya akan membantu selama saya mampu. Monggo Bu Sri, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan buat Bu Sri. Nah, Bu Sri mau membuka genggaman tangannya jika memang secara pribadi dengan saya, karena kalau saya membutuhkan, kita sebagai sesama teman harus saling membantu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tadi yang saya lakukan kepada Bu Sri, ketika Bu Sri menggenggam tangannya, ada tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, saya membujuk Bu Sri. Genggaman tangan itu bisa dibuka ketika kita membujuk seseorang. Yang kedua, ketika kita menghardik. Apa itu menghardik ya? Kayak, nah ya. Yang ketiga adalah ketika kita mengintimidasi
Tentunya Bapak Ibu tahu nggih mengintimidasi. Nah, ketika kita memarahi. Nah, yang kelima ketika kita menggoda. Dan yang terakhir adalah ketika kita menggelitik. Tadi belum saya lakukan menggelitik, menghardik dan mengintimidasi. Saya cuma dan memarahi, saya cuma membujuk dan menggoda Bu Sri. Alhamdulillah karena Bu Sri ini sifatnya penolong, suka menolong, maka Bu Sri rela untuk membuka genggaman tangannya untuk saya. Jadi seperti halnya peserta didik kita nih Bapak Ibu. Peserta didik kita itu juga bisa melakukan sesuatu karena adanya bujukan dari kita. Oke, adanya bujukan, adanya godaan dari kita ketika kita memarahi dan lain sebagainya. Nah, sekarang siapa yang sesungguhnya pemegang kontrol untuk membuka kepala tangan kita? Diri kita sendiri. Nah, Bu Sri tadi meskipun saya membujuk dengan sekuat tenaga, kalau Bu Sri nggak mau ya nggak mau, ya. Tapi diri Bu Sri ini adalah jiwa yang sering membantu. Maka dari kontrol dirinya Bu Sri ini, Bu Sri mau membuka tangannya. Jadi ibaratnya kita dapat membuka kepala tangan kita bukan karena stimulus atau rangsangan, tetapi adanya kontrol dari diri kita sendiri. Seperti itu ya Bapak. Senyum dong. Nah, alhamdulillah. Konsep stimulus dan teori kontrol. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu antara stimulus dan teori kontrol. Untuk stimulus itu memang kebutuhannya sama, tapi teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Seperti yang tadi sudah dicontohkan, nggih. Terus semua orang melihat hal yang sama. Namun ketika di teori kontrol orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya juga berbeda. Di stimulus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan itu sama, harus sama kepada kita. Tapi kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita yang berusaha memahami pandangan. Yang keempat, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan saja. Tapi kalau dikontrol, semua perlakuan itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Tahu nggih perbedaannya nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, makna disiplin itu sendiri adalah yang pertama, tentunya kalau kita mendengar kata-kata disiplin, hal yang pertama kita ucapkan adalah tata tertib atau peraturan. Anak itu akan disiplin kalau adanya tata tertib. Dan yang kedua adalah kepatuhan. Anak itu pasti patuh kalau adanya tata tertib. Yang ketiga adalah peraturan, hampir sama nggih sama tata tertib. Dan yang terakhir itu adalah hukuman. Jadi disiplin itu diibaratkan dengan 4 ini. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan cenderung disiplin itu terkadang membuat ketidaknyamanan dari seorang peserta didik. Kita pun juga seperti itu. Kalau kita dipaksa untuk mematuhi aturan yang bukan dari hati kita sendiri, tentunya kita merasa terpaksa. Mari kita diskusikan sama-sama. Yang pertama adalah bagaimana sih caranya kita membuat murid kita disiplin? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Bagaimana caranya membuat murid kita disiplin? Dengan apa? Membuat kesepakatan. Oke, boleh. Selain itu, membuat apa lagi? Membuat konsekuensi. Oke, terus apa lagi? Peraturan tadi. Ya.
Siapa sih yang dapat mendisiplinkan murid itu siapa? Guru, aturan, terus apa lagi? Diri murid sendiri. Oke. Apakah guru, kepala sekolah, atau orang tua atau murid itu sendiri? Jawabannya beragam ya. Ada yang tadi murid sendiri, ada yang tadi guru, ada yang tadi karena aturan. Nah, tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi tentunya menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak kita, Bapak pendidikan kita, disiplin itu dari diri kita sendiri. Kalau kita melihat di sini begitu tertib anak-anak mengikuti upacara bendera. Nah, tujuannya penerapan disiplin positif itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak, seperti saling menghargai, peduli kepada sesama, saling menghormati, disiplin waktu, itu kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tentunya timbul dari motivasi. Motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan dari orang lain. Entah dari bujukan orang lain, entah dari kemarahan orang lain, bukan dari itu, tetapi dari diri kita sendiri. Apa sih nilai kebajikan itu? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga pasti memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Contoh, sekarang saya tanya nih, satu saja tolong disebutkan nilai kebajikan yang paling utama ada di dalam diri Bapak Ibu. Bisa nggih? Saya tunjuk ya sekarang nggih. Untuk Bu Dewi nilai kebajikan apa? Suka menolong seseorang. Alhamdulillah. Untuk Bu Didin nilai kebajikan apa? Memberi secara adil. Jadi bersikap adil Bu Didin. Bu Lili berlaku adil. Bu Sinta memaafkan, orangnya legowo. Bu Sinta. Bu Sri peduli terhadap lingkungan. Bu Nani toleransi. Bu Nunu jujur. Bu Zuro ringan tangan. Bu Nene tanggung jawab. Bu Lulu suka menghibur. Kita dibuat tertawa terus nih. Bu Yuni bermanfaat. Bu Ria rendah hati. Bu Nur rendah hati, suka menolong, dapat dipercaya. Bu Yus mau menolong siapa saja. Bu Rita menghargai orang lain. Bu Haji tetap semangat. Bu Rahmi pantang menyerah. Dan Pak Faiz suka menolong. Alhamdulillah. Tentunya pasti di dalam diri Bapak Ibu sekalian ada satu saja nilai kebajikannya. Nah, ini nilai kebaikan yang sudah saya rangkum sesuai dengan Bapak Ibu tadi. Ada kreatif, semangat, baik hati, adil tadi. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah,
nilai kebajikan itu tidak serta-merta dari kita dibujuk oleh seseorang, tetapi seperti yang tadi saya katakan bahwa nilai kebajikan itu muncul dari motivasi diri kita sendiri. Tentunya kita harus tahu dulu apa sih motivasi itu. Siapa yang bisa membantu saya menjawab apa sih motivasi itu? Betul sekali, adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi adalah sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk melakukan sesuatu dan untuk mencapai tujuannya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita dapat bersikap baik karena kita tahu bahwa nanti kalau kita tidak bersikap baik kita akan dihukum. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi kita berperilaku baik nanti biar kita itu mendapat imbalan. Entah kalau misalkan peserta nilainya yang bagus, kalau kita sebagai guru itu mendapat penghargaan dari sekolah atau mendapat pujian dari ibu kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dan nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, tentunya yang paling real, yang paling harus kita terapkan, motivasi yang mana? Dari ketiga ini, motivasi yang mana? Betul sekali. Jadi motivasinya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri. Jadi kita berperilaku baik itu karena diri kita sendiri. Pada intinya aku yo cek api, aku biar baik gitu. Jadi tidak untuk aku dapat penghargaan atau untuk mendapat hukuman. Betul sekali. Nah, ini seperti yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ketika mengikuti upacara. Ini juga merupakan suatu nilai kebajikan, disiplin nggih. Nah, mari kita renungkan. Apa motivasi Bapak Ibu menjadi seorang guru? Apa motivasinya? Mengamalkan ilmu baik, mengamalkan ilmu kepada peserta didik. Jika di sekolah ini tidak ada aturan yang mengharuskan datang tepat waktu, apakah Bapak Ibu tetap datang tepat waktu? Pasti. Kenapa kok pasti? Betul sekali, karena ada tanggung jawab, yakni kita ditunggu oleh peserta didik. Selain tanggung jawab, juga diri kita sendiri. Saya memang orangnya disiplin. Jadi tentunya kedisiplinan itu dari diri kita sendiri. Meskipun saya pribadi juga terkadang telat. Kita pasti punya kelemahannya juga. Tapi sebisa mungkin nanti ke depan kita harus melakukan pembiasaan kedisiplinan yang lebih baik. Tentang hukuman, tadi kita motivasi, takutnya nanti kita hukuman. Terus Bu Lulu tadi bilang tentang konsekuensi, dan sekarang adanya restitusi. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal kata-kata hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oh, restitusi belum. Oke, kita bahas satu-satu nih. Tentang hukuman. Nah, ini ada perbedaannya antara hukuman, sanksi dan konsekuensi dan restitusi. Nah, bisa dibaca kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Namanya hukuman pasti sakit nih. Entah itu berupa fisik,
entah itu berupa kata-kata yang menyakitkan hati. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi dan dilaksanakan, sedangkan restitusi itu adalah pilihan. Ini bedanya seperti ini. Dari satu komponen saja kita sudah tahu, hukuman itu yang sangat memaksa, untuk konsekuensi itu yang harus dilakukan karena adanya memang kesepakatan, dan restitusi ini adanya jalan keluar yang baik. Dan hukuman itu memang tidak nyaman. Konsekuensi bukan seperti itu, tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tapi konsekuensi tidak dengan hukuman fisik atau kata-kata yang tidak baik. Dan restitusi itu gunanya untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Intinya restitusi itu kita itu membuka gambaran, kita itu mencari solusi bersama-sama sama anak. Dan dua ini kita simpulkan bahwa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh ketika kita melihat murid kita yang tidak mengerjakan PR, contoh, yang tidak mengerjakan tugas. Mungkin saya sendiri juga kadangkala secara pribadi itu mengucapkan, kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus mengerjakan PR. Dan kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu berdiri. Mungkin kata-kata seperti itu seringkali kita dengar, Bapak Ibu. Itu namanya hukuman. Jadi secara spontan, secara tiba-tiba, tapi menyakitkan bagi murid. Yang kedua itu hukuman satu arah, bersifat satu arah. Jadi anak yang terintimidasi. Dan yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Alhamdulillah di sini Bapak Ibu sekalian tidak ada yang hukuman fisik, hukuman verbal pun juga sekarang sudah tidak ada. Tapi kita bersama-sama untuk mengubah hukuman itu menjadi konsekuensi seperti yang diterapkan oleh Pak Muzamil kemarin. Itu merupakan salah satu konsekuensi, bukan hukuman. Nah, kesimpulan kedua, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Umumnya bentuk konsekuensi oleh pihak guru dan murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Memang konsekuensinya murid menjadi tidak nyaman, tapi lebih mendingan konsekuensi daripada hukuman. Seperti Pak Muzamil kemarin sudah terencana, iya, karena beliau sudah memfotokopi. Itu kan termasuk terencana, tetapi tidak berupa hukuman fisik. Terus berupa konsekuensi menulis, ya kan, menulis. Kalau misalnya tidak memakai atribut, ya saya berjanji tidak akan lupa memakai atribut yang lengkap seperti itu. Nah, dari hukuman dan konsekuensi ternyata lebih efektif lagi ketika kita menerapkan restitusi. Nah, restitusi itu merupakan proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita cari solusi bersama-sama. Ketika ada murid yang tidak mengerjakan PR, kita tanyai, kenapa tidak mengerjakan PR? Terus langkah ke depannya seperti apa? Jangan kita marahi, terus kita umumkan ke teman-temannya agar anak ini malu, ini merupakan tindakan yang salah. Jadi restitusi itu kita mencari solusi, jalan tengah yang baik untuk murid, agar nantinya murid itu tidak terpaksa mengerjakan, tetapi atas kesadarannya sendiri. Betul sekali Bu Sri. Nah, sekarang saya coba untuk permainan. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, betul. Konsekuensi. Tepuk tangan. Yang kedua,
Lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena melibatkan fisik. Tuh, tepuk tangan. Alhamdulillah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Konsekuensi. Betul, tepuk tangan. Tambah pelan gitu tepuk tangan ini. Lanjut lagi, murid diminta untuk push up 15 kali. Jelas ini termasuk hukuman. Oke. Nah, yang terakhir adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Alhamdulillah. Oh, ada lagi berjemur di lapangan basket. Silakan mengobrol dengan teman, namanya apa? Hukuman. Oh, ada lagi. Murid diminta bertelanjang kaki. Jelas ya ini ya. Hukuman G, ini hukuman G. Ada lagi. Oh iya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Alhamdulillahirabbil alamin. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Betul sekali. Ada lagi. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, karena tidak menggunakan fisik ataupun verbal. Nah, Menghabiskan makanan. Konsekuensi. lagi duduk di bangku di pinggir lapangan. Pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Duduk di bangku di pinggir. Konsekuensi kan hanya duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah paham tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tentunya hukuman dan konsekuensi itu sendiri dapat kita minimalisir dengan kita membuat apa? Membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu tahu maknanya keyakinan kelas itu apa? Betul sekali. Sesuai dengan kemampuannya kelas masing-masing. Ada lagi? Jadi Bu Sri tadi tanya, kenapa Bu Robi kok enggak kesepakatan kelas? Kok keyakinan? Awalnya dari peraturan kita ubah menjadi kesepakatan. Peraturan itu kan kata-katanya lebih tajam, lebih kasar. Kita bentuk ubah ke dalam yang lebih halus lagi. Kata-katanya menjadi kesepakatan. Kesepakatan itu sendiri diglobalkan menurut nilai-nilai kebajikan menghasilkan keyakinan. Jadi pada intinya kesepakatan ini mengarah ke keyakinan. Seperti itu, Bu Sri. Jadi keyakinan itu adalah kesepakatan kelas yang diyakini oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah membuat kesepakatan kelas. Di setiap kelas kalau saya lihat berkunjung ke kelasnya Bapak Ibu sekalian, pasti ada kesepakatan kelas. Namun mungkin belum membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah dari kesepakatan ini diubah menjadi nilai-nilai kebajikan, entah saling menghargai. Contoh kesepakatan kelasnya datang tepat waktu. Kalau kita mengarah ke keyakinan kelas menjadi apa? Disiplin. Nah, seperti
itu. Terus lagi tidak dilarang bertengkar, contoh kesepakatannya dilarang bertengkar dengan teman. Kita ubah ke keyakinan kelasnya menjadi apa? Saling menyayangi, saling menghormati, peduli terhadap teman, seperti itu. Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Nah, oke. Ini contohnya tadi keyakinan kelas 5B, kebetulan kelas saya sendiri yang sudah saya buat keyakinan dari kesepakatan kelas itu non sewu. Nah, saya ubah lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas saja? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa? Kalau keyakinan kelas lebih fokus pada nilai-nilai kebajikan, betul ya Bu Zura? Ya, betul sekali. Lagi keyakinan kelas itu timbul dari diri kita sendiri. Jadi dari dalam hati kita, bukan karena yang sudah dibuat oleh sekolah. Nggih. Yang sekolah buat itu kan merupakan tata tertib, nggih Bu Haji, nggih, peraturan atau tata tertib, tapi belum menginjak ke keyakinan. Nah, keyakinan itu timbul dari hati nurani kita tanpa ada paksaan serta terdapat nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Sedangkan peraturan itu bersifat memaksa. Jadi mulai sekarang kita rubah mindset kita dari peraturan ke keyakinan kelas. Apakah guru mapel juga boleh? Boleh, silakan. Jadi tidak hanya guru kelas saja, tapi kalau guru mapel mengikuti guru kelas, monggo silakan. Apalagi kalau Pak Faiz, guru olahraga yang tentunya di lapangan di Pak Faiz ya, pastinya keyakinan ingin diterapkan dan harapannya sangat banyak sekali untuk peserta didik. Nah, ini keyakinan atau peraturan. Contoh, yang pertama tidak boleh terlambat. Keyakinan apa peraturan? Peraturan, betul sekali. Peraturan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Keyakinan, sangat betul. Yang ketiga, jujur dan tanggung jawab. Keyakinan, bisa kita lihat dari perbendaharaan katanya pun itu sudah jelas terlihat. Kalau peraturan itu lebih lebih memaksa dibandingkan dengan saling menghormati. Kamu gak boleh buang sampah. Beda dengan kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya nak. Beda kan? Dari intonasinya juga sudah beda, dari kata-katanya pun juga sudah beda. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hal yang sama? Sebetulnya sama, tujuannya sama untuk mendisiplinkan murid. Tetapi kemarin di JGB juga seperti itu. Apakah sama? Ada yang jawab sama, ada yang jawab enggak. Tapi ternyata memang menurut filosofi KHD itu tidak sama. Gitu, oke? Apa nilai kebajikannya? Tadi kita sudah membahas nilai kebajikan. Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai-nilai kebajikan tadi ada saling menghormati, kebahagiaan, keselamatan, kasih sayang, peduli terhadap sesama. Kalau yang pertama menggunakan helm saat mengendarai motor termasuk apa nilai kebajikannya? Keselamatan, kedisiplinan juga boleh. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, peduli terhadap lingkungan, tanggung jawab juga boleh. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, menghormati, menghargai, bersikap sopan santun. Nah, betul sekali. Menggunakan helm tentunya nilai kebajikannya itu keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, dilarang menggunakan kata-kata kasar adalah bersikap positif dan hormat. Nah, keyakinan kelas itu dapat dibentuk, Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas
Yang pertama adalah kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk mencurahkan pendapatnya. Jadi kita tidak boleh membatasi orang lain atau membatasi peserta didik kita untuk mengungkapkan pendapat. Yang kedua, kita harus mencatat masukan-masukan yang sudah ditulis oleh peserta didik kita. Dan yang ketiga adalah kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contoh kalimatnya negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya menjadi belajarlah, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, supaya semangat Bapak Ice breaking dulu nggih. Sebentar saja biar kita semangat nggih. Monggo berdiri semuanya. Nggih, kurang sedikit lagi. Mohon maaf nggih. Semangat. Semangat mulia. Sambil joget nggih. Monggo, ayo Bu Pipit. Asik. Hati-hati tulangnya. Mana senyumnya? Senyum. Nanti kau yang pergi ayo. Ayo boleh deh. Baik, teman-teman yang mulia, alhamdulillah, semoga kita tetap semangat, nggih. Alhamdulillah, sudah siang, sudah panas, semoga masih tetap semangat, nggih. Jadi dari semuanya itu kita mempunyai 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Yang kedua, kita butuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kita butuh penguasaan. 4, kebebasan. Dan yang kelima adalah kita juga butuh kesenangan. Nah, contoh 5 kebutuhan dasar. Kesenangan itu ya tujuannya agar kita membuat kita merasa senang. Yang kedua, kita dan kasih sayang itu kita itu merasa diterima dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Pilihannya sama. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Prestasi itu termasuk kebutuhan penguasaan. Dan terakhir adalah bertahan hidup, kebutuhan fisiologi, entah itu rasa lapar, rasa haus, dan psikologi yang lainnya, yakni rasa aman. Apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi? Contoh, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Termasuk kebutuhan apa itu? Penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Apa? Kebebasan, kesenangan. Jadi dia itu senang bersiul. Biar apa? Kalau aku tidak bersiul, Bu, aku ngantuk. Contohnya seperti itu. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kira-kira apa kebutuhannya?
Tadi buatan wonten Bu Haji. Penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kasih sayang. Oke, betul sekali. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Termasuk apa itu? Aku bosan, aku kepingin di luar. Berarti apa itu? Kebebasan, betul sekali. Kebebasan. Jadi anak itu butuh bebas, tidak melulu dikurung kelas. Sekali-sekali kita ajak keluar kelas. Seperti murid saya tadi, alhamdulillah belajar sampai katanya anak-anak Bu dilihat sama kepala sekolah. Tadi waktu istirahat Bu Haji. Yang keempat adalah akbel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin teman-temanku di depan kelas. Artinya apa? Anak ini tidak mampu untuk menggambar dengan rapi. Berarti penguasaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar itu memang dimiliki dan dibutuhkan oleh kita. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru, dulu kita mungkin berperan sebagai penghukum. Kita juga bisa berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita juga bisa menjadi teman. Dan yang keempat, kita bisa menjadi pemantau. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi manajer. Bapak Ibu tolong direnungkan. Dari kelima kontrol posisi restitusi, seharusnya kita menjadi apa? Agar guru menjadi guru yang baik. Apa Bu ini? Teman dan manajer. Oke, ada jawaban lain? Nah, teman dan manajer. Sekarang kita lihat, kalau teman dan manajer artinya kita sama peserta didik itu lebih dekat. Oke. Kalau manajer kita bisa mencari solusi sama peserta didik. Satu-satu nggih. Kalau penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu sudah guru zaman dulu mungkin nggih, tentang penghukum. Jadi contohnya patuhi aturan saya, awas saja kalau kamu tidak mematuhi. Itu contoh kata-kata yang diberikan oleh penghukum, seorang penghukum. Sekarang kalau membuat rasa bersalah, terkadang kita juga membujuk murid kita. Nah, pada posisi ini guru itu bersuara lembut. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu kok terlambat lagi? Nah, dengan kita melembutkan suara kita, maka anak-anak itu tentunya akan merasa bersalah. Dan itu posisi kita menjadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, seperti yang Mem Yuni katakan tadi, menjadi teman. Nah, menjadi teman ini guru tidak akan menyakiti murid, tapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu bujukan. Melalui bujukan. Contohnya, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah berjanji tidak membuat kesalahan. Kenapa sekarang membuat kesalahan lagi? Nah, kita mengungkapkannya dengan tersenyum. Itu namanya posisi teman. Keempat adalah sebagai pemantau. Jadi guru itu tugasnya untuk mengawasi terhadap peraturan-peraturan yang sudah dilanggar oleh peserta didik. Contohnya adalah seperti ini. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas. Tetap ada hukumannya kalau pemantau itu. Cuma lebih kata-katanya lebih halus lagi daripada seorang penghukum. Nah, ini manajer. Kalau manajer itu kita posisi di mana guru bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau manajer itu pokoknya ada kata-kata pimpinan kelas yang dilanggar, itu manajer. Jadi kita menemukan
Peluti sama-sama. Nah, tujuannya apa sisi manajer? Bapak Ibu, tujuan dari posisi manajer ini agar murid dapat berefleksi terhadap tindakan-tindakan yang sudah pernah dia lakukan terhadap kesalahannya, dan kita harus mencari solusi sama-sama. Nah, posisi kontrol, saya kecewa sekali dengan kamu, termasuk apa ini? Membuat orang merasa bersalah. Oke, betul sekali. Lalu posisi kontrol, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, termasuk penghukum. Betul sekali. Terus lagi, coba sebutkan apa peraturannya. Ini termasuk apa? Termasuk pemantau. Lanjut lagi, ayolah kamu lakukan demi ibu. Termasuk teman, betul. Terus apa yang kita yakini? Ini termasuk manajer, betul sekali. Nah, posisi kontrol restitusi keempat kalimat ini mana yang termasuk manajer? Kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan? Baik, dari kalimat posisi kontrol itu kita menerapkan penerapan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud segitiga restitusi? Suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Untuk tahapannya, dari setiap tahapan itu bisa kita lihat. Kalau menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan, kita bisa ngomong ke muridnya. Tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus satu-satunya yang pernah melakukan. Ketika divalidasi tindakan, kita tentunya tanya kesalahannya, kenapa melakukan hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita mengaitkan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Ini kemarin saya dibantu oleh Pak Faiz dan Bu Lili. Nah, ini adalah posisinya peserta didik saya yang namanya Afan bertengkar dengan kelas 5A. Nah, ini Bu Lili mencoba untuk menenangkan Afan, tetapi ternyata Afan hanya senyum-senyum, bahkan tidak menjawab, cuma ngomong saya mangkel gitu saja. Akhirnya Afan diminta sama Bu Lili untuk ke saya. Nah, di kelas saya yang pertama kali saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Dengan cara bagaimana? Saya tanya ke Afan, apa benar kamu tadi bermain sepak bola? Afan, apa kamu tadi bermain sepak bola berkelahi? Bu Guru dengar dari Bu Lili kamu berkelahi dan lain sebagainya. Itu menstabilkan identitas. Terus ketika sudah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan Afan ini yang salah dengan kalimat misalkan, Afan, kenapa kamu kok tadi itu kamu melakukan kesalahan, kenapa kamu tadi kok sampai marah-marah dan lain sebagainya. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Kita menanyakan keyakinan mengaitkan apa yang Afan perbuat dengan keyakinan yang sudah dibuat di kelas bersama teman-temannya. Artinya kalau dengan jawaban Afan tidak menghormati dan tidak menghargai. Terus Afan juga bersikap curang, tidak disiplin. Oke, jadi seperti itu. Itu contoh penerapan segitiga restitusi dari saya.
Mungkin nantinya saya harapkan ketika Bapak Ibu ada permasalahan di kelas, Bapak Ibu juga menerapkan segitiga restitusi untuk mencari solusi bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dari kegiatan ini Bapak Ibu, saya simpulkan yang pertama adalah budaya positif itu dapat terwujud jika guru mampu mengubah paradigma belajar yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah guru mampu memahami dan menerapkan disiplin positif mulai dari dirinya sendiri dan ditularkan kepada peserta didik. Yang ketiga adalah mampu menyeimbangkan antara kebutuhan dasar manusia dan motivasi yang ada pada dirinya. Dan ini yang terpenting adalah guru mampu bertindak sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pemantau. Agar apa? Agar dapat membuat keyakinan sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif yang ada di SDN Dharma 1. Semoga kita nantinya konsisten menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Saya akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bu Rofi yang sudah mendiseminasikan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini, dan semoga kita semua mendapatkan nilai positif yang sudah disampaikan dan bisa kita terapkan di lembaga kita. Sekali lagi, salam bergerak, tergerak, bergerak, gerakkan. Sekali lagi beri tepuk tangan. Saya pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.